Halo teman-teman, pernahkah sebelumnya kalian melihat tubuh penyu yang dipenuhi oleh teritip atau juga disebut sebagai barnacles? Jika sudah, apakah kalian tahu bahwa sebenarnya hal tersebut merupakan bentuk simbiosis yang biasa disebut sebagai epibiosis? Mari kita simak penjelasan berikut. Epibiosis merupakan bentuk simbiosis di mana salah satu organisme hidup pada permukaan organisme lain. Leung dan Pauline 2008 menyatakan bahwa epibiosis adalah bentuk simbiosis yang paling umum yang ada di ekosistem laut dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis asosiasi seperti mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Permukaan tubuh penyu seringkali digunakan barnacles sebagai settlement substrate dan tempat mencari makan. Penyu juga dikatakan sebagai biota laut dengan keanekaragaman komunitas epibion yang paling tinggi. Hal ini menjadikannya sebagai model biologis yang kompeten untuk membantu peneliti dalam menginvestigasi faktor yang mempengaruhi variasi interspesifik dalam struktur komunitas epibion. Di video ini, kedua teman saya akan membahas simbiosis antara penyu terhadap spesies-spesies barnacles serta pengaruhnya bagi kehidupan penyu dan barnaclesnya itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biodiversitas barnacle yang bersimbiosis dengan penyu laut. Spesies pertama adalah Stomatolepas elegans. Stomatolepas elegans adalah biota laut yang hidup dengan cara menempel pada lapisan yang keras. Stomatolepas elegans dapat menempel pada cangkang penyu, sehingga mempermudah teritip jenis ini untuk mencari makan, namun tidak mengganggu pergerakan dari penyu laut. Simbiosis jenis ini disebut dengan simbiosis komensalisme. Namun, Stomatolepas elegans dapat juga membentuk koloni dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga dapat mengganggu mobilitas dari penyu laut. Hal ini menyebabkan perubahan dari simbiosis komensalisme menjadi parasitisme. Spesies barnacle selanjutnya adalah Selenobia testudinaria. Selenobia testudinaria memiliki sifat hidup yang serupa dengan Stomatolepas elegans, yakni suka menempel pada bagian cangkang penyu. Simbiosis yang terjadi antara Selenobia testudinaria dan penyu adalah simbiosis komensalisme. Berbeda dengan Stomatolepas elegans, Selenobia testudinaria tidak dapat membentuk koloni dengan jumlah yang besar, sehingga tidak mengganggu pergerakan penyu. Spesies terakhir yakni adalah Conchoderma virgatum. Conchoderma virgatum adalah spesies barnacle dengan struktur tubuh yang lunak dan biasa menempel pada permukaan yang keras. Conchoderma virgatum biasa hidup menempel pada bagian cangkang dan leher penyu. Jika jumlah Conchoderma virgatum yang menempel tidak banyak, simbiosis yang terjadi adalah komensalisme. Namun, jika sudah membentuk koloni, maka simbiosis yang terjadi akan berubah menjadi parasitisme. Epibiosis antara penyu sebagai basidion dan teritip sebagai epibion dianggap sebagai simbiosis komensalisme. Mengapa? Karena teritip tidak mengambil nutrisi dari penyu serta tidak memberikan manfaat bagi penyu. Akan tetapi, simbiosis tersebut dapat berubah menjadi simbiosis parasitisme tergantung pada kelimpahan organisme teritip dan efeknya pada satu penyu. Epibiosis antara teritip dan penyu memberikan efek yang menguntungkan bagi teritip. Antara lain, teritip memanfaatkan bagian tubuh penyu yaitu karapas, kaki dayung, leher, dan kepala sebagai substrat padat yang sesuai untuk mengurangi resiko predasi bagi teritip ketika resiko pemangsaan tinggi, serta mengurangi kompetisi ketika kepadatan populasi tinggi namun ketersediaan substrat rendah ataupun terbatas. Teritip juga dapat memperluas jangkauan distribusi dan meningkatkan campuran genetiknya karena terbawa oleh penyu yang melakukan migrasi sejauh ratusan hingga ribuan mil. Seperti yang telah diketahui, epibiosis antara penyu dan teritip dapat berubah dari komensalisme menjadi parasitisme. Hal tersebut tentu akan memberikan efek merugikan bagi penyu sebagai basidion. Gaya hidrodinamika membuat penyu dapat berenang dengan cepat di dalam air, bahkan hingga mencapai 35 km per jam. Efisiensi pergerakan penyu ditopang oleh bentuk tubuh yang streamline dan modifikasi kaki menjadi seperti dayung, di mana kaki depan berperan menghasilkan pergerakan dan kaki belakang berperan mengatur keseimbangan dan mengarahkan pergerakan penyu. Akan tetapi, penempelan teritip pada karapas, kaki dayung, dan kulit penyu dalam jumlah yang sangat banyak dapat menambahkan berat dan volume penyu. Hal tersebut menyebabkan gaya hambatan hidrodinamika meningkat, sehingga penyu memerlukan lebih banyak energi untuk berenang.
Hambatan tersebut berpotensi akan terus meningkat, terutama dalam kondisi lingkungan yang buruk. Penempelan teritip pada bagian mata dapat mengganggu penglihatan penyu. Penempelan teritip pada bagian nostril dapat mengganggu pernafasan penyu, serta penempelan teritip pada bagian mulut dapat mengurangi kemampuan makan penyu. Kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi pergerakan dan kemampuan mencari makan dari penyu, serta dapat menurunkan kemampuan penyu dalam bertahan hidup atau survive di lingkungannya. Penyu dengan jumlah teritip yang sangat banyak juga dapat menjadi penanda gejala debilitated turtle syndrome atau DTS, yaitu terjadinya imunosupresi atau penurunan reaksi imun pada penyu. Mengapa? Karena penyu akan secara aktif mengurangi beban epibion termasuk teritip dengan menggoreskan karapas pada substrat yang keras. Teritip juga dapat menembus karapas dan bagian epidermis kulit penyu sehingga menyebabkan luka dan kerusakan jaring yang dapat menjadi celah bagi parasit lain untuk masuk ke dalam tubuh penyu. Karena hal tersebut, penyu menjadi rentan terhadap patogen yang dapat menyebabkan infeksi dan penyakit seperti penyakit kulit dermatomikosis akibat fungi Fusarium solani pada penyu Lepidochelis olivacea dan fibropapillomatosis yang merupakan tumor jinak, terutama pada penyu Cheloniamidas akibat bakteri Enterobacter aerogenes.